Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin mendiskusikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Coelenterata atau Cnidaria. Kelompok kami itu yang beranggotakan pertama Wida Kotrunada, Erlin Syafina, Abdurrahman Salim, saya Nurul Kurniawan, dan juga Abed Nego Rubianto. Yang pertama, pengertian. Coelenterata adalah hewan invertebrata yang mempunyai rongga dengan bentuk tubuh seperti tabung dan mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Istilah Coelenterata berasal dari bahasa Yunani, dari kata coeles yang memiliki arti rongga dan enteron yaitu usus. Fungsi rongga tubuh Coelenterata adalah sebagai alat pencernaan atau gastrovaskuler. Coelenterata lebih dikenal dengan sebutan Cnidaria. Cnidaria yaitu sebuah filum yang terdiri atas sekitar 9.000 spesies hewan sederhana yang hanya ditemukan di perairan kebanyakan lingkungan laut. Dari sudut etimologi, kata Cnidaria berasal dari bahasa Yunani, cnidos yang berarti jarum penyengat. Kemahiran menyengat Cnidaria lah yang merupakan asal nama mereka. Yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi Cnidaria menurut Pirahino, Boero, dan Oliveri 2021 didasarkan pada perbedaan morfologi dan anatomi. Kelompok ini terdiri dua subfilum, yaitu Medusozoa dan Anthozoa. Subfilum Medusozoa terdiri dari ubur-ubur dan hidrozoa, sementara subfilum Anthozoa mencakup koral, anemon laut, dan sejenisnya. Klasifikasi Cnidaria menurut Wahlberg, John Delius, dan Obbs 2007 didasarkan pada data molekuler. Kelompok ini terdiri dari dua subfilum, yaitu Medusozoa dan Anthozoa. Namun subfilum Medusozoa terdiri dari dua kelas, yaitu Scyphozoa dan Cubozoa. Sementara subfilum Anthozoa terdiri dari 5 kelas, yaitu Hexacoralia, Ceriantharia, Octocoralia, Antipataria, dan Zoanthidea. Kedua klasifikasi Cnidaria tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam taksonomi dan klasifikasi hewani. Namun, kedua klasifikasi tersebut juga menunjukkan bahwa Cnidaria terdiri dari beberapa kelompok yang berbeda berdasarkan ciri-ciri morfologi, anatomi, dan data molekuler. Untuk yang kedua, habitat. Filum Cnidaria merupakan hewan yang sebenarnya meliputi perairan tropis dan subtropis. Hewan ini biasanya ditemukan terdampar di perairan Samudra Atlantik, Hindia, dan Pasifik, yaitu antara 55 derajat lintang utara hingga 40 derajat lintang selatan. Di Samudra Pasifik, ubur-ubur api tercatat pernah ditemukan di perairan Chili bagian utara, New Zealand, Hawaii, dan perairan timur Australia. Untuk perairan Hindia, ubur-ubur api pernah ditemukan di Indonesia, India, Sri Lanka, dan perairan barat Australia. Sedangkan Samudra Atlantik, ubur-ubur api pernah ditemukan di perairan Teluk Meksiko, Brazil, Florida. Siklus dan cara hidup. Cnidaria hidup bebas secara heterotrof dengan memangsa plankton dan hewan kecil di air. Sebagian besar hidup di laut secara soliter atau berkoloni. Ada yang melekat pada bebatuan atau benda lain di dasar perairan dan tidak dapat berpindah untuk bentuk polip. Sedangkan bentuk medusa dapat bergerak bebas melayang di air. Cnidaria mempunyai cnidocyte yang berisi kapsul penyengat kecil yang disebut nematosoid. Setiap nematosoid berisi gulungan benang kapiler yang dapat ditembakkan dengan adanya rangsangan tertentu dan memiliki fungsi sebagai tempat untuk berpegang dan sebagai alat pelindung yang dapat melumpuhkan dan memegang mangsa. Cnidaria dibagi menjadi 3 kelas, yaitu
Scyphozoa, Hydrozoa, dan Anthozoa. Kelas Scyphozoa. Siklus hidup. Saat melakukan reproduksi seksual, spermatozoa dari mulut ubur-ubur jantan akan keluar melalui mulut dibantu dengan lengan mulut. Selanjutnya terjadi pembelahan membentuk larva planula yang memiliki silia dan dapat berenang. Planula akan berenang sesaat kemudian melekat pada dasar perairan yang agak keras. Kemudian silia akan hilang dan larva berubah bentuk menjadi trompet yang disebut dengan skipsitoma. Skipsitoma akan membentuk mulut, tentakel, dan keping basal. Skipsitoma akan mulai makan dan tumbuh hingga mencapai 12 mm dan membentuk polip 6 yang bersusun-susun kemudian membelah diri dimulai dari polip yang paling atas kemudian menjadi individu baru. Peristiwa itu disebut dengan strobilasi medusa yang medusa tersebut disebut dengan strobila. Cara hidup. Ubur-ubur memiliki toleransi terhadap suhu berkisar antara 0,06 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Dengan suhu optimumnya berkisar antara 9 sampai 19 derajat Celcius. Saat suhu lingkungan tinggi, planula kelas Hydrozoa. Siklus hidup secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui peleburan sel telur dari ovarium dengan sperma dan testis. Hasil peleburan tadi membentuk zigot yang akan berkembang sampai stadium gastrula. Kemudian embrio ini akan berkembang membentuk kista dengan dinding dari zat tanduk. Sedangkan perkembangan biakan secara aseksual dilakukan dengan pembentukan tunas pada dinding tubuhnya yang kemudian melepaskan diri menjadi hydra. Cara hidup. Hydroid jenis Aglapenia crupsinia Lamoreux merupakan hewan kelas invertebrate yang hidup melekat pada spons, melepaskan zat toksik dalam rangka menangkap mangsa serta berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Zat toksik tersebut merupakan zat metabolit sekunder yang dapat menyebabkan rasa gatal maupun rasa sakit pada kulit yang sensitif setelah terjadi kontak. Kelas Anthozoa. Siklus hidup. Anemon laut dapat melakukan reproduksi seksual dan aseksual. Anemon laut Stichodacta gigantea dapat dikembangbiakan secara aseksual dengan teknik fragmentasi utuh tubuh. Reproduksi aseksual dengan teknik ini mampu menghasilkan benih lebih cepat dan efektif dengan sintasan hingga mencapai 100%. Cara hidup melekat pada substrat dasar yang keras, membentuk koloni dan memiliki sel penyengat pada tentakel, mulut, dan dindingnya. Ciri-ciri. 1. Semua jenis Coelenterata hidup di air. Sebagian besar hidup di laut dan sebagian lagi hidup di air tawar. Yang kedua, struktur tubuh diplobastik dan tubuhnya simetris radial. 3. Mulutnya dikelilingi oleh tentakel. 4. Sel penyengat atau nematoksis yang dapat melumpuhkan mangsa. 5. Tidak ada kepala, anus, peredaran darah, ekskresi, dan organ pernafasan. 6. Pencernaan makanan terjadi secara intraseluler, dan ekstraseluler. 7. Dinding tubuh Coelenterata terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau eksoderm, lapisan dalam endoderm, dan lapisan mesoderm. Mempunyai rongga gastrovaskuler untuk pencernaan.
Selanjutnya reproduksi. Ada dua reproduksi, yaitu satu aseksual atau vegetatif. Reproduksi aseksual terjadi pada stadium polip dan dilakukan dengan cara pertunasan atau budding, pembelahan atau pencabikan telapak kaki. Suatu tunas terjadi dari dinding tubuh yang menonjol keluar diikuti perluasan rongga gastrovaskuler, kemudian pada ujungnya berbentuk mulut dan tentakel. Yang kedua yaitu seksual atau generatif, melalui peleburan sperma dan sel ovum atau telur yang terjadi pada fase medusa. Letak testis di dekat tentakel, sedangkan ovarium dekat kaki. Sperma masak dikeluarkan lalu berenang hingga menuju ovum. Ovum yang dibuahi akan membentuk zigot. Mula-mula zigot tumbuh di ovarium hingga menjadi larva. Larva bersilia atau planula berenang meninggalkan induk dan membentuk polip di dasar perairan. Reproduksi vegetatif dan generatif pada Coelenterata berlangsung secara bergantian. Selanjutnya yaitu keunikan. Cnidaria mampu menghasilkan racun yang sangat poten yang digunakan untuk mempertahankan diri dari predator dan untuk menangkap mangsa. Efek yang ditimbulkan dari racun cnidaria antara lain rasa sakit, paralisis, dan kematian pada organisme yang terkena. Yang kedua yaitu memiliki sistem saraf yang sederhana, yaitu yang disebut saraf jaringan. Sistem saraf ini terdiri dari jaringan saraf yang terdistribusi di seluruh tubuh dan berfungsi untuk mengkoordinasikan aktivitas tubuh mereka. Yang ketiga yaitu mampu mempertahankan bentuk tubuh yang unik dan beraneka ragam, seperti ubur-ubur dan koral yang didukung oleh sistem muskuloskeletal yang sederhana namun efektif. Selanjutnya yaitu secara keseluruhan Cnidaria memiliki bentuk keunikan dalam anatomi, fisiologi, dan perilaku mereka sehingga dijadikan sebagai objek penelitian yang menarik dalam bidang biologi laut dan ilmu pengetahuan lainnya. Peran Cnidaria dalam kehidupan yang pertama yaitu karang dari kelas Anthozoa membentuk terumbu karang untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan sebagai objek wisata dan menghasilkan devisa bagi negara. Yang kedua yaitu sebagai hewan hias akuarium laut hingga ekspor ke mancanegara. Yang ketiga, untuk dikonsumsi dan diperdagangkan. Yang keempat yaitu kerangka karang sebagai bahan bangunan semen. Yang kelima, kerangka Cnidaria bisa dijadikan sebagai perhiasan. Yang keenam, ubur-ubur dimanfaatkan sebagai tepung ubur-ubur yang diolah menjadi bahan kosmetik atau kecantikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.